Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya akan menyampaikan ringkasan daripada jadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya laka min aba'in kiramin wa auladi. Ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini tersambung dan diambil dari ayahnya dan kakeknya sampai tersambung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ilmu yang diambil, namun yang diambil adalah ajaran-ajaran, thariqah-thariqah, manhaj yang sesuai dengan manhaj Rasulullah dan para salafus saleh. Diambil dari seorang ayah setelah kakeknya wafat dan ditunjuk sebagai pengurus harta warisan kakeknya dan anak-anaknya. Profesi Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dimulai sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya. Pada puncak perang dunia kedua dan terjadinya kelaparan di Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad memberikan hasil panennya secara cuma-cuma untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bagi siapa saja yang datang ke rumah beliau tanpa pandang bulu. Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sangat cermat dalam mengatur waktu dan memanfaatkan waktunya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian beliau dalam menyelesaikan kajian kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karangan Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi, merupakan kitab fikih dalam mazhab Syafi'i dalam waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad pernah berkata, ketika saya membangun Fakultas Syariah Universitas Al-Ahqaf dan membuatkan metode-metodenya seperti mengajarkan kitab Minhajut Talibin dalam waktu 2 tahun, saya ditentang oleh para ulama dari Tarim. Dia berkata kepada saya, metode ini telah menyalahi metode yang digunakan di Rubat Tarim. Karena kalau di Rubat Tarim atau di Tarim menyelesaikan kitab Minhaj itu membutuhkan waktu 7 tahun. Kemudian saya katakan padanya, kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, kalau begitu Anda itu bermain-main dan tidak bisa menjadikan acuan. Saya telah menyelesaikan kajian kitab Minhajut Talibin selama 2 tahun di Rubat Tarim bersama Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Semoga Allah merahmatinya. Di antara bukti semangatnya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad saat mencari ilmu di Rubat Tarim adalah beliau tidak menemukan waktu untuk belajar, khususnya belajar ilmu balaghah, kecuali sebelum subuh karena kesibukan gurunya, sehingga beliau pun akhirnya belajar ilmu balaghah itu pada waktu tersebut, yaitu sebelum subuh. Setelah menempuh belajarnya di Tarim dan setelah beliau selesai menimba ilmu di Universitas Al-Khurtum Fakultas Syariah, beliau berdakwah dan berkhidmah kepada masyarakat dengan menjadi hakim. Beliau dijadikan rujukan dan panutan oleh masyarakat, lebih-lebih jika berkaitan dengan permasalahan fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i, sehingga beliau digelari sebagai Asy-Syafi'i As-Shaghir, Syafi'i Junior di tempat itu, di waktu itu. Guru-guru Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad berguru pada para pembesar ulama di masanya, baik yang berasal dari negeri sendiri, Hadramaut, maupun yang berasal dari luar Hadramaut. Di antaranya adalah yang pertama
dan yang paling utama adalah Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri, guru ilmu zahir dan batin beliau, guru futuh dan pemberi petunjuk beliau, yang muridnya dikatakan sampai 13.000 pada waktu dulu pada masanya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Semuanya menjadi ulama amilin, menjadi ad-da'i ilallah. Berkata Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam pujiannya untuk Al-Habib Abdullah bin Umar Syadiri, guru Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau berkata, seseorang yang bernama Abdullah bin Umar Asy-Syadiri yuhsaru yaumal qiyamati wahdah huwa wa talamidhu wa yuqabilu jaddu Muhammadun bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, besok pada hari kiamat murid-murid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri dikumpulkan pada hari kiamat menjadi satu bersama dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru beliau yang kedua adalah Al-Allamah Al-Musnid Sayyid Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Hadi As-Segaf, Al-Allamah Al-Kabir Mufti Hadramaut Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Sayyid Ali bin Muhammad bin Yahya, Al-Qadi Al-Syekh Ahmad Basal'a, Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin, Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Awad Bafadal, Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syadiri, pengarang daripada kitab Yaqutun Nafis, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Aidid, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Allamah Al-Habib Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, kakek daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Allamah Syekh Umar bin Awad Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadiri, Al-Qadi Sayyid Muhsin bin Ja'far Bunami, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Asy-Syekh bin Abi Bakar Salim, Asy-Syekh Muhammad Yusuf Musa, dan Asy-Syekh Ali Hasbullah, salah satu pembesar ulama Al-Azhar di Mesir. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang belum kami sebutkan. Pujian para ulama kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yahya. Beliau adalah salah satu guru Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Berkata tentang beliau yang mulia dan yang sangat alim, ahli fikih yang benar-benar mahir mengenai hukum-hukum agama Allah, seorang pendakwah yang mengajak untuk selalu berpegang teguh terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Al-Habib Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur berkata, seseorang sayyid yang mulia, orang yang sangat alim, semoga Allah merahmatinya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, seorang yang cendekiawan. Aku mengenalnya sebagai seorang figur istimewa yang jarang ditemukan. Sangat sulit bagi dunia ini untuk melahirkan sosok yang sama dengannya. Dia adalah seorang ustadz yang dengan kemampuan akal, ilmu, dan kehidupan sosialnya mampu mendapatkan keahlian yang sempurna. Profesor Dr. Ahmad Ali Toha Ar-Rayyan berkata tentang beliau, di antara warisan-warisan intelektual beliau adalah kitabnya yang berjudul Al-As-Sunnah wal Bid'ah, dan sekarang sudah dicetak. Beliau Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad sering menjelaskan perkara-perkara yang masih simpang siur antara dua perkara yang banyak menyebabkan terjadinya kegaduhan di tengah-tengah para pemuda. Dan kita juga menunjukkan betapa luasnya pemikiran beliau
begitu derasnya keilmuan yang mengalir dan begitu dalamnya keahlian dan pengalamannya yang cukup panjang dalam menghadapi kehidupan dan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa beliau digelari dengan As-Syafi'i As-Shaghir di waktu itu, di masa itu, dan di tempat itu pada waktu itu. Karya-karya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, di antaranya adalah kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Di antaranya lagi adalah Risalah Raf'us Satr An Abdillahil Qunut fil Fajr, An Adillahil Qunut fil Fajr. Di antaranya Risalah fi bai'i wasyira' fi bai'i syira'idz dzahab. Di antaranya adalah Al-Maqsadul Munif bin Bimaraji'il Wirdil Latif minal Hadits Syarif. Di antaranya Risalah fi Hukmil Ghinab fil Islam. Di antaranya juga Risalah fil Haya, Risalatul Islam waz Zakah, Risalat fi wasailid da'wa ila Allah, Risalah fi hukmi musafahatin nisa, dan banyak lagi karangan-karangan dan karya-karya beliau, termasuk dari yang kita adakan khataman malam ini adalah kitab Fatawa Tahummul Mar'ah. Kemudian kami ringkas wafatnya Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Setelah melewati usia yang penuh dengan berkah dalam belajar, mengajar, menjadi hakim, melayani umat, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berkhidmat kepada agama Islam dengan segala urusannya, Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad akhirnya pulang ke rahmatullah di hari Jumat tanggal 13 Jumadil Akhir 1417 Hijriah, bertepatan dengan 25 Oktober 1906 Masehi. Imam Ahmad At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, "Ma min muslimin yamutu yauma jum'atin aw lailata jum'atin illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada dari seseorang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad adalah di antara para ulama yang istiqomah dan gigih dalam menyertakan ilmu dan amal serta keteguhan di sisi Allah. Berpegang teguh dan istiqomah dalam mengikuti ajaran Rasulullah dan salafus soleh, tidak pernah menyimpang dari keduanya, senantiasa meneladani dan mengikuti Rasulullah baik dalam kebiasaan ataupun ibadah. Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad adalah termasuk orang-orang soleh, para ulama yang disifati thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal fatatabba'i wa madau ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka kokoh menempuh jejak Rasul dan para sahabatnya, juga para tabi'in. Maka tanya dan cari, mereka telah berlalu menuju jalan keluhuran, langkah demi langkah dengan penuh kesungguhan. Kami memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meliputi Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dengan keluasan rahmatnya, mendapatkan dalam surganya yang lapang, menjadikan kami bagian dari golongannya setelah umur yang panjang dan amal yang baik, menutup usia kami dengan akhir yang baik, memberkahi kami di bulan mulia ini, membantu kami untuk menunaikan taat serta menjadikannya sebagai amal yang diterima dan menjadikannya kami termasuk bagian orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Semoga rahmat, keselamatan dan keberkahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga baginda Nabi Muhammad, kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad,
dan segala puji hanya bagi Allah. Terakhir, pesan Al-Fakir untuk diri pribadi dan semua yang hadir, yang mendengarkan ringkasan biografi dan kisah orang-orang soleh, termasuk dalam hal ini adalah kisah dan biografi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Ilam takunu mithlahum fatashabbahu, innat tashabbuha bil kirami falahu. Contohlah orang-orang yang baik, meski kita tidak seperti mereka, karena mencontoh orang-orang yang baik, mencontoh orang-orang yang soleh, itu merupakan keberuntungan dan kesuksesan. Yang kedua, khususnya pada zaman ini adalah zaman medsos, zaman digital. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa melihat semuanya, bagaimana fitnah besar yang ada di media sosial ini. Jangan sampai kita semuanya berpaling atau menyimpang dari ajaran-ajaran guru-guru kita, menyimpang dari ajaran-ajaran salafus soleh, menyimpang daripada ajaran-ajaran Rasulullah. Di dalam Safwatus Zubat dikatakan, fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Tanda daripada di zaman ini adalah mudah untuk menilai bahwa ajaran-ajaran atau amalan-amalan ini amalan-amalan baik atau menyesatkan atau yang sesat adalah salah satunya adalah dengan tanda jika segala kebaikan adalah sama ajaran-ajaran itu dengan salafus soleh, ajaran-ajaran itu sama dengan ajaran guru-guru kita, amalan-amalan tersebut sama dengan amalan-amalan guru kita, maka itu adalah amalan yang baik, amalan yang dicintai oleh Allah insyaallah. Namun apabila ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang kita temukan menyimpang dari amalan dan ajaran guru-guru kita, maka kita jauhi, karena itu adalah amalan dan ajaran yang sesat, amalan dan ajaran yang buruk. Ini yang bisa saya sampaikan dari ringkasan biografi Sahibul Hal Al-Imam Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakahnya. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.